Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Alan Maulana. Saya Maulana Muhtar Hadi, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas perjalanan Nabi Muhammad ke Thaif dan peristiwa Isra Mi'raj. Dua peristiwa ini terjadi di masa yang berat bagi Rasulullah, namun juga menjadi momentum yang menguatkan dakwah Islam. Peristiwa perjalanan Rasulullah ke Thaif terjadi pada tahun 10 kenabian. Masa itu dikenal dengan sebutan Amul Huzn atau tahun duka cita, karena pada tahun itu Rasulullah ditinggal oleh dua orang yang sangat penting dalam perjalanan hidupnya, yakni Siti Khadijah dan Abu Thalib. Wafatnya Siti Khadijah dan Abu Thalib membuat gangguan kepada Rasulullah menjadi semakin keras, dan dakwah beliau di kota Mekah menjadi semakin sulit. Di kondisi yang terjepit ini, Rasulullah mencari tempat baru yang mungkin bisa menerima Islam dan memberikan perlindungan. Akhirnya Rasulullah bersama dengan sahabat yang bernama Zaid bin Harithah berangkat ke Thaif, kota penting yang subur dan dihuni oleh suku Tsaqif yang sangat berpengaruh, dengan harapan bisa mendapatkan sambutan yang baik. Sesampainya di kota Thaif, Rasulullah bertemu dengan tiga pemuka suku Tsaqif. Ada Abdul Yalail, ada Mas'ud, dan yang terakhir ada Hubaib. Namun dakwah beliau di Thaif ditolak dengan kasar. Bahkan tidak hanya ditolak dengan kasar, tapi mereka menghasut masyarakat untuk mengusir Rasulullah dari Thaif. Rasulullah dilempari oleh batu hingga beliau berdarah. Zaid bin Harithah berusaha untuk melindungi Rasulullah sampai juga ikut terluka. Rasulullah kemudian berlindung di kebun milik Utbah dan Saibah bin Rabi'ah. Di kebun itu, Rasulullah didatangi oleh salah seorang budak Nasrani yang bernama Adas. Adas datang kepada Rasulullah membawa anggur. Di saat Rasulullah membaca bismillah, Adas terkejut dan hatinya tersentuh. Lalu Adas beriman kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa hidayah bisa datang dengan cara yang paling sederhana, bahkan di tengah penolakan. Dalam perjalanan pulang, Zaid bin Harithah merasa khawatir di saat ingin pulang ke Mekah, karena kondisi Mekah yang tidak kondusif untuk Rasulullah kembali berdakwah. Namun Rasulullah meyakinkan kepada Zaid bin Harithah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Sesampainya di Makkah, Rasulullah bertemu dengan banyak sekali tokoh Quraisy. Namun beberapa tokoh Quraisy menolak untuk memberikan perlindungan, hingga pada akhirnya Mut'im bin Ad berdiri membela Rasulullah untuk memberikan perlindungan. Nah, dari perlindungan itu Rasulullah bisa kembali ke Mekah dengan keadaan aman. Itu merupakan perjalanan Rasulullah yang awalnya ingin berdakwah di Thaif, tapi karena di Thaif kondisi tidak menerima terhadap dakwah Rasulullah, akhirnya Rasulullah kembali ke kota Mekah. Selanjutnya peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini terdiri dari dua peristiwa. Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menggunakan buraq. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril ke langit ketujuh. Di masing-masing langit Rasulullah bertemu dengan para nabi. Ada Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, hingga Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Setelah langit ketujuh, Nabi Muhammad mencapai Sidratul Muntaha.
di Sidratul Muntaha inilah Rasulullah mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Namun atas saran dari Nabi Musa, Nabi Muhammad berkali-kali meminta keringanan hingga pada akhirnya ditetapkan bahwa sholat sebanyak 5 waktu dengan 50 pahala. Ini merupakan bentuk dari kespesialan sholat, karena berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat disampaikan secara spesial dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Nah, dari peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ke Taif dan peristiwa Isra Mi'raj, ini tentunya ada banyak pesan yang bisa kita ambil. Dari Taif, ini menunjukkan bahwa bentuk dari puncak ujian dakwah Rasulullah, karena di situ ada penolakan, ada hinaan, ada luka, dan selain sebagainya. Di peristiwa Isra Mi'raj itu adalah bentuk puncak kegembiraan dari Rasulullah, karena di situ Rasulullah ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah dan juga menerima perintah sholat. Dari dua peristiwa itu kita bisa belajar bahwa setelah kesulitan pasti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kesabaran, dari keteguhan, dan dari keyakinan Rasulullah dalam menjalani dakwah. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.